Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, yang lalu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa tempat disunahkan dikumandangkan azan selain memanggil orang untuk melaksanakan sholat dan juga menentukan awal sholat. Dua sudah kita bahas, yaitu tentang kalau ada orang kelahiran anak maka disunahkan dikumandangkan azan, dan juga yang kedua adalah ketika orang yang mau dikubur setelah dimasukkan ke kubur maka juga dikumandangkan azan. Berikutnya adalah disunahkan dikumandangkan azan itu adalah orang yang mungkin sangat buruk perangainya, sangat jahat perangainya. Orang yang sangat jahat perangainya itu, bagaimana jahat perangainya itu suka membuat kerusuhan di kampung itu, sering membuat onar di kampung itu, atau sering buat kejahatan di kampung itu, seperti mana suka mencuri, suka merusak ketentraman masyarakat. Orang yang jahat perangainya ini, maka tangkap orangnya itu, kemudian diazankan di kuping kanannya. Ini poin yang ketiga, bahwa disunnahkan azan orang yang jahat perangainya. Poin yang keempat adalah orang yang disunnahkan dikumandangkan azan selain pemanggilan waktu sholat dan juga penentuan awal sholat, yaitu adalah orang yang kalau seseorang itu kemasukan setan, ada orang yang kemasukan setan, ya, lantas dia kadang namanya itu ilusi, namanya dalam istilah ilmu pengetahuan. Orang yang sering kemasukan setan itu sebenarnya sarafnya yang terganggu, tapi karena kalau dia sudah capek banyak berpikir, maka pikirannya itu terganggu seperti kemasukan setan. Maka orang yang kemasukan setan seperti ini, ajankan di kuping kanannya. Terus diperintahkan berdasarkan hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada di antara kamu yang kemasukan setan, maka azankan di kuping kanannya. Kayak kerasukan seperti itu. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang keempat, disunnahkan dikumandangkan azan. Poin yang kelima, disunnahkan dikumandangkan azan ada sangat jelek perangainya, yaitu kalau kita banyak hama di tumbuhan yang kita tanam, ya, atau pertanian kita yang tanam, umpamanya banyak hama itu kayak orang yang nanam padi, banyak kali hama yang makan padinya, atau setelah tumbuh atau terbit padinya banyak burung yang mengganggu tanamannya. Maka berdasarkan kitab Sabilal Muhtadin, kalau terlalu banyak hama binatang terhadap tanaman, maka disunnahkan dikumandangkan azan. Ya, dikumandangkan azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berdiri di empat sudut kebun itu, kemudian kita kumandangkan azan, supaya apa? Binatang-binatang, hama-hama yang mengganggu tumbuhan kita itu hilang dari tumbuhan hilang dari tumbuhan yang diganggu oleh hama itu. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu salah satunya, yaitu disunnahkan dikumandangkan azan karena terlalu banyak hama pada tanaman-tanaman. Dan berikutnya adalah disunnahkan dikumandangkan azan, yaitu adalah sewaktu orang yang mendapat musibah kebakaran umpamanya. Kalau ada yang rumahnya kebakaran, kumandangkan azan, ya, dikumandangkan azan di kebakaran itu. Walaupun kita kadang minta pertolongan kepada tetangga, tapi kan tidak semua orang yang ditimpa musibah kebakaran itu semuanya minta tolong, tapi ada satu yang mengambil inisiatif, yaitu dikumandangkan azan, supaya apa? Orang yang kebakaran itu diredakan oleh Allah apinya dan mudah memadamkannya. Termasuk salah satunya adalah kalau ada bencana alam seperti ada banjir, hujan lebat, yang akibatkan hujan lebat itu kita khawatir dengan hujan lebat yang terus menerus itu, yaitu datang musibah yang diberikan oleh Allah. Maka kita walaupun kita bersiap-siap untuk menyelamatkan diri dari banjir,
maka juga kita kumandangkan azan atau kita bersiap-siap untuk mungkin dengan hujan yang datang begitu banyak ini, begitu lebat ini, tak berhenti-henti ini, untuk mempersiapkan diri, menyelamatkan diri khawatir datang banjir. Tapi jangan lupa juga mengumandangkan azan. Di antara kita itu mengumandangkan azan, itu namanya, yaitu disunnahkan azan dikala ada musibah yang ditimpakan oleh Allah. Apakah itu musibahnya? Tadi seperti kebakaran, seperti datang bencana banjir, hujan lebat yang mungkin mengakibatkan bencana banjir, atau juga datang angin topan. Angin yang topan, kalau sekarang ada angin La Nina ya, atau musim angin La Nina lah itu ya, bahwa kalau datanglah seperti itu, jangan lupa walaupun kita minta tolong, sebagai anak minta tolong, ada di antara kita yang mengumandangkan azan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu ada beberapa yaitu yang disunnahkan kita mengumandangkan azan selain yaitu pengumandangan azan di waktu sholat. Apalagi atau sangat keras kejahatan jin, kita masuk ke dalam rumah, umpamanya ada rumah itu ada gangguan kadang yang ada di rumah itu, biasanya rumah-rumah yang sering ditinggal. Kalau ada rumah-rumah yang sering ditinggal, kita masuk kadang kamar mandinya walaupun tidak ada orang, ada suara air yang dicucuk. Kadang kita masuk ke dalam kamar ada suara yaitu pintu lemari yang bergerak, atau kadang masuk kita ke dalam rumah itu banyak yang kita nampak gaya-gaya orang lewat di dalam rumah itu adalah gangguan jin. Maka dari gangguan jin yang seperti ini, kalau ada rumah angker yang seperti itu, kita baru masuk ke dalam rumah itu, maka kumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agar apa? Agar gangguan jin itu, jin-jin yang ada di rumah itu hilang dia dan tidak mengganggu kita. Kenapa? Karena rumah yang sudah lama kita tinggalkan itu, mungkin jin tinggal di situ yang seperti ada hantu di dalam rumah itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, nyatanya satu kali ini Pak, kami sudah kumandangkan azan, sewaktu masuk masih ada jin-jin yang mengganggu. Sebelum pergi jin itu, maka tetaplah kita kumandangkan azan tersebut. Sama dengan penjelasan yang sebelumnya, ada orang yang jahat perangainya, belum juga hilang perangai yang jahat itu, tetap dikumandangkan azannya. Ada orang yang mungkin sawahnya yang tadi banyak binatang hama yang mengganggunya, belum juga hilang hama yang mengganggu itu, tetap dikumandangkan azan sampai benar-benar hama itu tidak mengganggu binatang itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu tadi ada beberapa tempat disunnahkan dikumandangkan azan, di antaranya banyak yang tadi sudah saya sampaikan, tidak saya ulang kembali, yaitu di antaranya untuk mengingatkan karena kelahiran anak, karena kematian, dan karena kebakaran dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah dia beberapa yang disunnahkan azan, selain yaitu untuk memanggil orang berkumpul di masjid untuk melaksanakan berjamaah, dan juga untuk menentukan waktu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.